Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua hingga saat sekarang ini, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini dalam kajian ilmu yang insyaallah dipenuhi oleh berkah. Selalu berikan salam, selalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa mencontoh qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dan yaumul akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Asatidz dan kawan-kawan sekalian, pertama kami mengucapkan hormat dan kepada Ustaz Suratmo yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, insyaallah, dan memberikan ilmunya pada malam kali ini. Selanjutnya kepada kawan-kawan semua asatidz yang alhamdulillah hadir pada kajian pada malam kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Insyaallah malam kali ini adalah pertemuan kita yang pertama dari pada rangkaian kajian yang akan kita laksanakan per bulan insyaallah. Dan topik yang akan kita angkat merupakan topik yang sangat krusial dan relevan pada zaman sekarang ini insyaallah, yaitu fikih munakahat dalam komplikasi hukum Islam Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh ahlinya, yaitu Al-Mukarram Ustaz Suratmo LCMH, yang mana beliau ini merupakan mahasiswa di S3 di King Abdul Aziz University dan juga sebagai anggota dari pada Majelis Tajdid dan Tabligh STM Arab Saudi pada periode kali ini. Insyaallah mulai acara kita pada malam kali ini, lebih berkahnya malah sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita berikutnya, di mana kegiatan inti kita pada malam kali ini yaitu penyampaian materi kepada Ustaz Suratmo LCMH. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asatidzah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan juga sehingga bisa saling bersilaturahmi meskipun melalui Google Meet. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan antum semua tentang fikih munakahat. Saya yakin antum semua sudah pakar ya, sudah sangat mengotok sekali karena sudah dipelajari di dalam kampus bagaimana pernikahan dan sebagainya. Kemudian ini ditambahi dalam KHI, yakni kompilasi hukum Islam.
Mungkin beberapa sudah tahu ataupun beberapa ada yang belum. Jadi fikih atau tentang aturan pernikahan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam, kompilasi itu adalah himpunan atau kumpulan. Jadi maksudnya adalah himpunan atau kumpulan peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau biasa disebut dengan fikih dalam bahasa perundang-undangan di Indonesia. Ini ada yang mengistilahkan fikih dalam bahasa perundang-undangan di Indonesia. Di dalam KH ini ada 3 pembahasan saja yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, yaitu terkait dengan perkawinan atau pernikahan, kemudian tentang warisan, dan juga yang ketiga adalah tentang wakaf. Kompilasi hukum Islam ini seperti namanya tadi, yakni himpunan atau kumpulan, itu berarti apa? Tersusun dari beberapa macam sumber. Di antaranya ada 6 yang menjadi atau yang mengerucut kemudian dirumuskan menjadi kompilasi hukum Islam. Yang pertama adalah perundang-undangan dan peraturan yang relevan. Ini undang-undang di Indonesia yang terkait tentang perkawinan dan hukum Islam yang lain atau waris dan wakaf. Jadi dijadikan pertimbangan termasuk salah satunya adalah perundang-undangan yang sesuai dengan tema, yaitu diantaranya adalah tentang Undang-Undang Nomor tahun 1954 tentang pencatatan nikah. Nah, itu dijadikan rujukan. Kemudian yang kedua yang dijadikan rujukan atau bahan untuk merumuskan kompilasi hukum Islam itu adalah jurisprudensi atau kumpulan produk atau kumpulan keputusan pengadilan yang lalu. Jadi kumpulan keputusan-keputusan pengadilan itu juga dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam merumuskan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang ketiga, hasil kajian hukum BIN. Jadi sebelum merumuskan ini, tim yang diantaranya adalah yang terlibat di dalam pembentukan itu adalah Mahkamah Agung, ada DEPAK, Departemen Agama, kemudian ulama dan cendekiawan Muslim. Timnya menetapkan 38 kitab fikih, kemudian disebar ke 7 IAIN yang ada di Indonesia. Ada 7 IAIN. Mereka dibagi, setiap IAIN bahas beberapa kitab. Jadi hasil kajiannya itu nanti juga jadikan bahan untuk merumuskan kompilasi hukum Islam. Ini terjadi di tahun 86. Kemudian selanjutnya adalah rekaman pendapat ulama, rekaman pendapat hukum ulama. Jadi tim juga meminta pendapat hukum dari ulama, bagaimana pandangan ulama. Banyak sekali ulama yang dimintai pendapat. Di antaranya adalah tokoh dari setiap ormas, kemudian tokoh penting di luar ormas, dan yang diutamakan adalah mereka yang mempunyai pondok pesantren. Jadi para kiai, mereka dimintai pendapat tentang permasalahan-permasalahan fikih, tentu saja terkait 3 tema yang menjadi inti dari KHI tersebut. Ada yang ditemui langsung, ada yang
apa eh, pendapat mereka direkam, kemudian ketika workshop eh, pendapat mereka dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kompilasi hukum Islam. Kemudian selanjutnya juga ada studi banding. Jadi ada dua orang, yaitu ketua dan wakilnya dari mahkamah atau hakim agung mahkamah, itu melakukan studi banding ketiga negara Timur Tengah, yaitu ada Maroko, kemudian ada Mesir, dan satu lagi Maroko, Mesir, Turki. Nah, ada tiga negara Islam yang dikunjungi studi banding terkait dengan eh, bagaimana memasukkan hukum Islam menjadi hukum positif di suatu negara tersebut. Hasil studi bandingnya juga dijadikan rujukan atau bahan untuk merumuskan KHI. Kemudian yang terakhir ada pendapat ulama dalam musyawarah alim ulama Indonesia. Jadi inilah bahan-bahan yang dijadikan atau digunakan untuk merumuskan kompilasi hukum Islam. Dan isinya kompilasi hukum Islam itu ada 3 tema saja. Ada buku 1 tentang perkawinan, pernikahan, buku 2 tentang waris, buku 3 tentang perwakafan. Yang paling banyak pasalnya adalah atau babnya adalah perkawinan. Ada 19 bab. Kemudian waris itu kalau nggak salah ada 6, wakaf itu ada 5. Dan totalnya ada 229 pasal yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Kemudian pembentukan KHI. Pembentukan KHI. Jadi slide-nya terlalu cepat. Pembentukan KHI. Nah, jadi sebelum membahas tahapan pembentukannya, KHI ini dilatar belakangi kalau menurut buku yang ditulis oleh Mawardi itu ada 2 faktor sosial yang mendorong dirumuskannya atau dibentuknya kompilasi hukum Islam. Di antaranya adalah keinginan untuk mengakomodasi yakni hukum atau peraturan adat, tradisi yang bisa disesuaikan dengan kaidah fikih atau aturan Islam. Jadi mengakomodir agar peraturan-peraturan hukum Islam tapi disesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, disesuaikan dengan tradisi dan adatnya, atau diminimalisir untuk bertabrakan dengan tradisi setempat. Kemudian yang kedua adalah adanya keinginan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik dengan melakukan pembangunan di bidang keagamaan. Tujuan KHI yang kedua diantaranya adalah untuk membangun kehidupan sosial yang baik melalui peraturan yang berbau agama Islam, mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik. Berarti ini sangat mempengaruhi formatur perumusnya. Tentu saja mereka akan menekankan tentang masalah mursalah dan juga sad dariah. Ini sangat ditekankan sekali oleh tim pembentuk KHI, karena tujuannya adalah membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Banyak sekali pendekatan masalah mursalah maupun sad dariah di dalam kompilasi Islam. Contohnya adalah misalnya ada pasal di dalam KHI itu tentang kewajiban mencatat pernikahan.
pencatatan nikah itu diwajibkan. Kalau tidak dicatat di KUA atau di pemerintahan, maka tidak punya kekuatan hukum. Kalau ada apa-apa tidak bisa diselesaikan dengan peraturan yang resmi. Jadi diwajibkan pencatatan nikah. Kalau dalam fikih kan nggak ada. Tapi ini diwajibkan karena apa? Ada maslahah atau kemaslahatan umum di sana. Kemudian syad al-zari'ah misalnya. Ada misalnya pembatasan umur nikah misalnya. Meskipun di dalam fikih kan yang penting sudah balik. Yang balik. Tapi ini apa? Di dalam KHI ada pembatasan usia nikah minimal. Ini untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya pernikahan dini kan efeknya sangat banyak sekali. Kalau dikaji ada banyaknya perceraian, kemudian karena orang tuanya masih kecil, belum banyak pengalaman, pendidikannya rendah, maka keturunan-keturunan yang juga tidak baik. Entah kekurangan gizi atau pendidikannya dididik dengan cara nggak benar dan sebagainya. Jadi pendekatan masalah mursalah maupun syad dzariyah ini sangat kuat sekali di dalam perumusan kompilasi hukum Islam. Kemudian kemunculan KH ini juga diilhami dari gagasan dua tokoh penting pada saat itu ya, pada zaman 60 sampai 70-an. Itu ada dua profesor yaitu Hazairin dan Hasbi As-Siddiq. Dua profesor ini sering melontarkan pentingnya adanya hukum Islam atau pentingnya ada fikih yang bercorak Indonesia, fikih yang berciri khas keindonesiaan. Seringkali melontarkan gagasan. Namun gongnya yang menjadi perwujudan, awal perwujudan dari perumusan KH ini adalah adanya inisiatif dari Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan Departemen Agama untuk memprakarsai sebuah proyek yang namanya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Jurisprudensi. Proyek ini yang terlibat ada 4 macam atau 4 kelompok. Yang pertama ada Hakim Agung dari Mahkamah Agung, kemudian para birokrat yang ada di Departemen Agama, kemudian ulama. Ulama di sini seperti yang tadi saya bilang, yaitu ulama-ulama dari beberapa organisasi dan tokoh-tokoh yang penting meskipun tidak berorganisasi, dan juga mereka biasanya diutamakan mereka yang mempunyai pondok pesantren dari para kiai. Kemudian yang keempat adalah cendekiawan muslim atau hukum Islam. Dari tim dari perumusan KH ini ada 4 kelompok ini, ada Hakim Agung, di Mahkamah Agung, kemudian ada birokrat dari depak, dari para kiai, kemudian cendekiawan muslim. Nah, kemudian tahapannya, tahapan dari proyek ini diawali dengan pengkajian kitab-kitab fikih. Jadi ada sekitar 38 kitab. Ada 38 kitab, kemudian kitab ini dibagi ke 7 IAIN yang ada di Indonesia. Ada di Aceh itu apa? IAIN Araniri ya. Kemudian ada di Jakarta Sarif Hidayatullah, ada di Antasari, kalau nggak salah Palembang. Yogyakarta ada Sunan Kalijaga, kemudian ada Surabaya, Sunan Ampel, kemudian Alauddin, dan juga IAIN Imam Bonjol, Padang. Ini
dilakukan pada tahun 1986. Dan 38 kitab ini meskipun kebanyakannya adalah kitab Syafi'i ya, kebanyakan adalah kitab Syafi'i, ada Al-Um, ada Fathul Mu'in, dan ada Nihayatul Muhtaj, dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa kitab selain Syafi'i lengkap, ada 4 madhab. Ada Al-Mughni di Hambali, kemudian ada di Maliki ada Al-Mudawwanah, kemudian di Hanafi ada Badai Sonai, ada Fathul Qadir, kemudian fikih Muqaranah juga ada Hidayatul Mustahid, ada Al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah. Jadi tidak hanya madhab Syafi'i, meskipun kebanyakan kitab ini bermadhab Syafi'i, tapi lintas madhab. Dikaji di 7 yang tadi, kemudian hasilnya, perumusannya nanti dibawa di workshop dalam perumusan KHI. Kemudian setelah pengkajian kitab fikih ada wawancara ulama. Ada wawancara ulama di berbagai wilayah, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga ada. Ada banyak sekali. Setiap wilayah biasanya ada 20, ada 18. Kemudian yang ketiga adalah jurisprudensi pengadilan agama. Ada jurisprudensi pengadilan agama. Jurisprudensi itu adalah mengumpulkan keputusan-keputusan pengadilan agama yang lalu. Jadi keputusan-keputusannya dikumpulkan untuk dijadikan bahan pertimbangan perumusan KHI. Kemudian ada studi banding. Studi banding ke 3 negara tadi, ada Maroko, ada Turki, dan ada Mesir. Dia tidak ke Saudi. Ini di tahun 1986. Yang berangkat 2 orang itu kepada wakilnya. Ada Mas Raini dan Zarkasi, Mukhtar Zarkasi. Kemudian yang terakhir adalah Lokakarya. Setelah hasil-hasil dari tahap-tahapan tadi dibawa, dikelola, ya, dikumpulkan datanya, diolah di dalam seminar tadi, kemudian hasilnya adalah kumpulan hukum-hukum Islam yang sudah disesuaikan dengan Indonesia. Lokakarya ini dimulai dari 2 Februari sampai 5 Februari di tahun 1988. Jadi kalau KHI itu diresmikan, disahkan itu 91, berarti 3 tahun sebelum diputuskan atau diresmikan. Jadi setelah Lokakarya selesai, maka ada rumusan-rumusan kumpulan hukum hasilnya tadi. Mereka bingung mau diapakan hasilnya ini. Ada yang mengatakan perlu dijadikan undang-undang, tapi kekhawatirannya adalah kalau dijadikan undang-undang ini nanti sangat rumit prosesnya karena harus melalui DPS dan sebagainya, sangat bertele-tele, dan itu sangat telah memakan waktu yang lama. Akhirnya tidak. Kemudian ada yang mengusulkan untuk jadikan peraturan presiden, tapi juga tidak jadi juga. Akhirnya Mahkamah Agung tidak sabar, akhirnya dimintakan persetujuan presiden untuk memberikan instruksi. Jadi kemudian dijadikan instruksi presiden, disahkan oleh instruksi presiden tahun 91.
nomor 1 tahun 91. Nah, itu baru kompilasi hukum Islam resmi untuk digunakan. Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 91 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Ini pun juga instruksinya tentang penyebarluasan yang diberikan untuk penetapan pasti ya, cuma untuk memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam ke peradilan agama. Isinya tadi itu bahwa para alim ulama Indonesia dalam lokakarya diadakan di Jakarta tanggal 2 sampai 5 88 telah menerima baik 3 rancangan buku. Kemudian kompilasi hukum Islam tersebut dalam huruf A oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Jadi hanya pedoman saja ya, pedoman. Jadi tidak berupa peraturan yang mengikat. Bahwa oleh karena itu kompilasi hukum Islam tersebut pada huruf A perlu disebarluaskan. Jadi ini tidak sesuai dengan latar belakang kemunculan yang mendorong munculnya KHI tadi. Jadi tujuan awalnya tidak tercapai ya, karena ini cuma dijadikan pedoman dan peraturan tidak mengikat. Bahkan instruksi presiden pun tidak masuk di dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Artinya bukan merupakan undang-undang. Jadi cuma anjuran saja. Yang isinya itu kemudian melaksanakan. Jadi intinya adalah untuk diperluaskan dan diharapkan melaksanakan instruksi dengan baik-baiknya dan bertanggung jawab. Jadi kompilasi hukum Islam ini boleh dilaksanakan dan boleh tidak oleh pengadilan agama. Cuma dijadikan pedoman saja, pegangan saja. Kadang jadikan rujukan, boleh juga tidak. Karena tidak ada ketentuan yang mengikatnya. Karena yang mengesahkan hanya instruksi presiden. Yang itu tidak masuk di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia atau urutan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi ini cuma berupa pedoman saja atau anjuran agar KHI ini dijadikan referensi oleh peradilan agama. Jadi boleh dirujuk dan boleh tidak. Tentunya kepada masyarakat boleh merujuk seperti kitab fikih itu. Seperti kitab fikih boleh dijadikan pegangan maupun tidak. Maksudnya tidak ada ketetapan yang mengikat, tidak diharuskan. Kalau undang-undangan harus mengikat, harus mau tidak mau harus dilakukan. Tapi ini hanya berupa pedoman atau anjuran saja. Kemudian eksistensi KHI dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi KHI itu seperti produk fikih saja ya, produk fikih Indonesia. Jadi fikih yang disesuaikan dalam konteks Indonesia. Tidak nampak pada hierarki perundang-undangan di Indonesia. Jadi hierarki itu maksudnya adalah urutan aturan atau perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat di Indonesia. Hierarki itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi urutan kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR atau TAP MPR. Dan yang ketiga adalah undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang keempat adalah
peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah perda kabupaten atau kota. Jadi 7 itu ada yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Urutannya UD sampai perda kabupaten kota. Jadi kalau instruksi presiden tidak ada dalam hierarki ini. Jadi tidak mengikat. Jadi KHI ini boleh dirujuk dan boleh tidak oleh lembaga yang ada di peradilan agama. Jadi cuma dia jadikan pedoman saja. Atau bersifat anjuran, boleh dijalankan dan boleh tidak. Jadi pemerintah menganjurkan kalau bisa pakai KKKI. Kalaupun tidak ada pertimbangan lain, ya tidak mengapa. Jadi impres itu bukan peraturan perundang-undangan. Jadi hanya instruksi presiden kepada Menteri Agama. Jadi KHI ini apa? Tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kekuatan hukumnya lemah atau tidak punya kekuatan hukum. Jadi hanya berupa anjuran atau pedoman saja. Kemudian eksistensi KHI dalam perkembangan hukum di Indonesia. Jadi KHI ini hanya sebagai langkah awal. Kalau dilihat sejarahnya tadi, KHI ini merupakan langkah awal harusnya. Harus dijadikan langkah awal. Atau dianggap sebagai langkah awal. Bukan produk terakhir dari hukum Islam. Karena kalau produk terakhir dari hukum Islam, ya udah, berarti nggak ada peraturan-peraturan hukum Islam yang disarikan dari fikih-fikih tidak masuk dalam undang-undang. Jadi perlu dianggap sebagai langkah awal. Kalau dianggap sebagai langkah awal, maka nantinya ada yang namanya penyempurnaan. Karena dalam KHI sendiri pun juga masih ada banyak kekurangan sana sini. Di antaranya adalah penggunaan istilahnya kadang membingungkan. Misalnya di anak zina itu nanti juga ada anak luar kawin. Kemudian ada beberapa peraturan yang sangat menyulitkan atau menyusahkan atau mustahil untuk bisa dilakukan, misalnya terkait dengan poligami. Jadi dalam KHI ini seakan-akan melarang poligami karena syarat-syaratnya sangat begitu ketat. Misalnya poligami itu harus dicatat oleh pemerintah, ya, oleh pengadilan agama. Kemudian syarat mendapatkan izin itu harus mendapat izin dari istri pertama. Itu masih bisa sebenarnya. Tapi syarat-syarat setelahnya adalah pengadilan agama baru memberikan izin kalau istrinya cacat, misalnya istrinya tidak bisa menjalankan kewajiban, kemudian istrinya tidak punya keturunan. Kalau 3 syarat ini terpenuhi baru memberikan izin. Jadi banyak sekali orang yang sebenarnya mampu poligami tidak bisa karena tidak bisa dicatat di dalam pengadilan agama karena peraturannya sangat menyulitkan, seakan-akan dilarang poligami. Kemudian karena hukum Islam atau karena permasalahan-permasalahan, masalah-masalah itu berkembang sesuai dengan zaman, maka kompilasi hukum Islam ini juga seyogyanya tidak mandek begitu saja, harus dibutuhkan pembaharuan, penyempurnaan agar elastis atau sesuai dengan zaman. Jadi kalau dianggap sebagai langkah awal, maka diperlukan penyempurnaan. Kemudian
diperlukan juga peningkatan kedudukannya. Perlu adanya kelompok atau tokoh-tokoh yang mengusung KHI ini dijadikan undang-undang, sehingga tidak hanya dijadikan pelengkap saja atau formalitas saja. Jadi perlu adanya upaya peningkatan kedudukannya dalam hukum Indonesia, yang awalnya pedoman atau anjuran sehingga bisa menjadi undang-undang. Ini harapannya agar KHI ini bisa eksis dalam hukum Indonesia. Kemudian itu tentang KHI ya, bagaimana KHI itu dibentuk dan bagaimana kekuatan hukumnya di Indonesia. Jadi selama ini hukum Islam yang ada di KHI, yang itu pun baru 3 tema, itu saja belum masuk dalam undang-undang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi diperlukan upaya untuk meningkatkan kedudukannya agar bisa masuk menjadi peraturan perundang-undangan yang punya kekuatan hukum dan harus dilaksanakan. Harapannya nanti ada orang atau kelompok, ada tokoh yang vokal untuk mengupayakan ini. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan KHI. Jadi yang pertama, buku pertama adalah hukum perkawinan. Bab 1 itu tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1 berkaitan dengan istilah-istilah, penjelasan istilah yang dipakai di dalam KHI. Ada istilah peminangan, pengertiannya adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hampir sama dengan khitbah ya, dalam fikih, yang idharu robbah nikah. Ini ada wali hakim, wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jadi kalau ada walinya mewakilkan ke hakim, itu ada wali hakim. Dan akad nikah, ada istilah mahar. Ini pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini hampir sama ya, tidak ada masalah dan pengertian mirip-mirip dengan pengertian yang ada di fikih. Mahar ini diwajibkan ya, baik di fikih maupun KHI, meskipun tidak masuk ke dalam rukun. Jadi kalau tidak ada mahar, nikahnya pun tetap sah. Kemudian ada taklik talak. Nah, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau habis ijab kabul atau di KUA ataupun di tempat pernikahan, nanti dikasih buku nikah, dan dalam buku atau akta nikah itu ada sigot taklik yang isinya itu kalau nggak salah itu ada janji nafkah. Jadi perjanjian mau menafkahi istrinya, kalau tidak menafkahi selama berapa bulan atau apa, boleh untuk digugat. Kemudian janji kehadiran, yaitu tidak meninggalkan istri. Kalau meninggalkan istri selama beberapa bulan tanpa keterangan atau tanpa alasan yang bisa diterima, maka boleh untuk digugat cerai, gugat talak di pengadilan. Dan konsekuensinya adalah kalau dilanggar, maka istri bisa
menggugatnya di pengadilan, otomatis nanti ada talak. Jadi taklik talak. Jadi perjanjian-perjanjian antara ya perjanjian suami kepada istrinya, dan tali talak ini tercantum di dalam akta nikah yang ditandatangani oleh suami. Tapi kalau tidak tanda tangan pun katanya tidak mengapa. Tapi kalau tanda tangan kemudian kita melakukan pelanggaran, naudzubillah min dzalik, misalnya melakukan pelanggaran, maka istri bisa menggugatnya di pengadilan. Ini adalah istilah harta kekayaan, ada pemeliharaan anak, hadona, ada perwalian, ada huluk. Huluk ini adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau dalam bahasa fikihnya iwat kepada suaminya dan atau atas persetujuan suaminya. Jadi kalau suami menceraikan istrinya, namanya talak. Tapi kalau istri yang menggugat suami, istilahnya adalah huluk. Huluk ini apa? Disertai dengan memberikan iwat atau tebusan kepada suami. Kemudian adalah mut'ah. Mut'ah di dalam KH ini adalah mut'ah atau nafkah mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya, tapi nafkah mut'ah. Jadi pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang sebagai hiburan atau menghibur istrinya karena mau ditalak. Jadi nafkah mut'ah, bukan nikah mut'ah. Kemudian bab 2 terkait dasar-dasar perkawinan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Perkawinan adalah pernikahan. Ini agak, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan yang ketiga adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, ini seringkali kita dengar ayatnya. Ini Ar-Rum ayat 21 ya, litaskunu ilaiha ila akhirih. Wa ja'ala bainakum rahmah, mawaddah wa rahmah. Kemudian pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu apa? Bunyinya bahwasanya peraturan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut peraturan agama masing-masing. Jadi kalau orang Islam, maka perkawinannya sah kalau dilakukan menurut syariat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Dan pasal 5 ayat 1, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Jadi setiap perkawinan harus dicatat. Karena ini masalahnya sangat besar sekali ya. Karena nanti kalau nggak dicatat, tidak punya kekuatan hukum. Kemudian merembes ke administrasi lainnya. Dan konsekuensi pada anaknya juga nanti. Kemudian pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 JO. JO itu adalah junto atau berkaitan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang tata cara peraturan pencatatan nikah. Dan pasal 6, untuk memenuhi ketentuan pasal 5 tentang pencatatan nikah ya tadi. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Jadi perkawinan yang resmi yang dianggap sah oleh undang-undang oleh negara adalah
kalau di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah KUA. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi mau mengurus, mau melaporkan apapun tidak bisa ya. Makanya penting sekali untuk tidak nikah siri. Karena tidak hanya mereka yang nikah yang menanggung akibatnya, nanti anaknya juga tidak susah mendapatkan pencatatan administrasi dan sebagainya. Dan pasal 7, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Jadi, isbat itu adalah pengesahan atau penetapan sahnya pernikahan yang sudah terjadi, atau pernikahan lampau, pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya, namun tidak dicatat secara resmi, atau catatannya hilang. Nah, itu namanya isbat nikah. Yani pengesahan dari perkawinan yang sudah dilakukan sebelumnya, namun tidak dicatat secara resmi. Mungkin nikahnya sebelum ada aturan pencatatan pernikahan, ini sebelum tahun 74, yang tidak ada pencatatan nikah. Kemudian dia ingin mendapatkan akta nikah atau ingin resmi nikahnya secara negara, maka boleh melakukan isbat. Atau nikah siri dulu, misalnya nikah siri dulu. Kemudian karena harus resmi di negara, maka perlu diadanya isbat, penetapan kembali dari perkawinan yang sudah dilakukan di sebelumnya. Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, ada 5 yang dibolehkan mengajukan isbat. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Maksudnya gimana? Perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan. Jadi dia nikah sebelumnya secara siri atau tidak dicatat. Namun dia mau cerai. Tetapi dia juga pengen cerainya ini secara negara, karena nanti ada konsekuensi terkait pengaturan, misalnya punya anak, maka anaknya ini harus harus bisa dicatat oleh negara juga kan. Jadi supaya menyelamatkan anaknya misalnya. Karena kalau nikah siri nanti secara negara merepotkan administrasi tidak hanya mereka tapi juga anak-anaknya. Maka dia sebelum cerai melakukan isbat nikah supaya pernikahannya tercatat secara resmi, sehingga perceraiannya, konsekuensi perceraiannya juga bisa berkekuatan hukum. Misalnya pembagian harta gonogini dan sebagainya. Ini perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kemudian hilangnya akta nikah. Maka bisa minta akta nikah kembali dengan cara isbat nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya. Jadi kalau dia ragu, maka perlu juga melakukan isbat pernikahan di pengadilan agama. Kemudian adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian yang dibolehkannya lagi adalah perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, atau juga boleh anak-anak mereka,
atau wali nikah dan juga pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Kemudian pasal 8, pasal yang terakhir yang kita baca hari ini adalah putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu, putusan taklik talak. Jadi ikrar talak itu apa? Ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan sebelum dia cerai. Kalau sudah ikrar talak berarti apa? Talaknya resmi. Dan pasal 9, apabila bukti sebagaimana pasal 8 tidak ditemukan atau hilang, maka bisa dimintakan salinannya ke pengadilan agama. Dalam hal ini, surat bukti di masa tersebut tidak dapat diperoleh, maka dapat dilakukan permohonan ke pengadilan agama. Pasal 10, rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah. Jadi rujuk ya setelah talak. Ini jadi kalau ada suami istri yang talak 1 maupun talak 2 dan masih dalam masa iddah, maka kalau rujuk mereka harus pergi ke pengadilan agama untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran rujuk agar tercatat secara resmi kembali bahwa ini masih dalam ikatan pernikahan. Namun kalau sudah melewati masa iddah, maka ya otomatis dia harus melakukan akad kembali. Kalau sudah talak 3 tidak bisa rujuk, harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Baiklah Satizah, inilah yang kita pelajari sama-sama pada malam hari ini. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian yang begitu luar biasa kepada kita bersama. Tadi tentang kompilasi hukum Indonesia tentang perkawinan yang mana itu sangat penting untuk kita sama-sama pelajari untuk kita bisa sesuai dengan aturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Misal ada yang perlu ditanyakan kepada hadirin atau peserta yang hadir diskusi malam kali ini, yang ingin bertanya silahkan raise hand, angkat tangan agar kita persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, ada bertanya dari Ustadz Nur. Silahkan kepada kepada Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya yang sangat komprehensif dari Bapak Ustaz Suratno. Ada pertanyaan Ustaz Suratno untuk kita bisa menyiapkan bersama mungkin. Kalau dilihat dari tadi yang KHI itu diterbitkan ketika zaman Presiden Soeharto. Nah, kira-kira ada tidak ya? Kira-kira kita udah lewat berapa presiden ini ya, tapi KHI seolah belum ada kebaruan atau
apa ya, tinjauan kembali untuk menambah pasal-pasal yang terdapat di KHI tersebut. Padahal kalau kita lihat tantangan di zaman sekarang, mungkin terjadi beberapa apa ya, pemicu untuk kita membuat atau mencetuskan suatu rumusan hukum melalui KHI tersebut. Di antaranya contohnya seperti nikah lewat media sosial atau lewat pihak online misalnya. Nah ini terjadi ini di Kosim, saya dari Kosim ya. Di Kosim itu ada mahasiswa dari Amerika menikah dengan orang Indonesia dari Jawa. Nah itu meminta bantuan dengan kawan-kawan kami yang sekelas sama beliau. Nah ini kalau misalnya ditinjau dari Istiqomah pasti kan ada yang perlu dibahas bersama dengan ulama-ulama Indonesia itu. Nah sekiranya kira-kira ada tidak ya atau pandangan Ustaz Suratno sendiri lah tentang pentingnya apa ya kebaruan lagi atau apa ya update terbaru tentang status KHI ini di negara kita Indonesia tersebut. Itu saya baru. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, Ustaz. Kepada Ustadz mungkin mau ditunggu pertanyaan berikutnya atau langsung dijawab Ustadz? Oh, Fadl, Atau pembawa acara gimana? langsung aja ya saya. Langsung aja Ustaz ya. Oke. Ya, jadi KHI ini silakan Ustaz. Jadi KHI ini memang sudah terlalu lama ya, dan belum ada kebaruan sama sekali, belum ada peninjauan ulang, belum ada penyempurnaan lagi, dan juga kedudukannya pun masih belum kuat, belum masuk dalam hierarki perundangan di Indonesia. Makanya harus dianggap sebagai langkah awal, bukan langkah final dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Jadi kalau kita anggap sebagai langkah awal, kita berharap nanti ada tokoh-tokoh ataupun kelompok yang memperjuangkan hukum Islam di Indonesia sehingga KHI ini bisa disempurnakan kembali, kemudian bisa dimasukkan ke dalam hierarki perundangan di Indonesia sehingga mempunyai ketetapan hukum yang kuat dan dijalankan oleh peradilan agama. Jadi ya harapannya ada tokoh-tokoh yang mau berjuang untuk memasukkan hukum Islam atau minimal KHI, minimal 3 poin tadi ya, perkawinan, wakaf, dan waris ke dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang terakhir ini, yang terbaru kan poligami yang masuk ke dalam, tapi masuk ke dalam pidana ya, KUHP, masuk ke dalam KUHP. Jadi ya kalau ada yang tidak memenuhi syarat, kemudian nekat poligami akan dikenai hukuman 4-6 tahun kalau nggak salah. Jadi ya harapannya ada tokoh-tokoh muda Muslim lagi yang mau memperjuangkan hukum Islam di Indonesia. Ya harapannya antum-antum semua semoga bisa termasuk di dalam salah satu yang memperjuangkan hukum Islam di Indonesia. Begitu Ustaz. Insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pada hadirin serta apakah ada pertanyaan berikutnya? Oke, ada pertanyaan dari Ustaz Habib. Ahlan, tafadhol pada Ustaz Habib untuk memberikan pertanyaan. Ya Ustaz, jazakallah khair atas materi yang disampaikan tadi, insyaallah. Ini sedikit pertanyaan Ustaz. Tentang pasal 8 tadi kan disampaikan kalau putusnya perkawinan selain cerai mati itu hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama ya Ustaz. Kalau yang saya dengar itu kan artinya kalau misalnya ada seseorang suami yang menceraikan istrinya dan belum dilaporkan ke pengadilan, itu kan
belum dianggap cerai sama negara gitu ya. Walaupun secara agama itu perceraiannya sah. Tapi kalau kasus semisal ada seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak 3, kemudian dilaporkan ke pengadilan agama, yang saya dengar ada teman itu yang cerita itu masih dianggap sebagai talak 1 gitu, Zat. Nah, terus apa namanya? Ada teman yang mempermasalahkan begitu. Ini sandarannya itu dari mana? Ini secara lafaz sudah menyampaikan talak 3, tapi ketika dilaporkan itu masih dianggap sebagai talak 1. Nah, itu apakah benar, Zat? Kemudian mungkin apakah ada sandaran lain yang dipakai atau seperti apa itu? Bisa kalau Zat. Jadi apa? Pengadilan itu memutuskan suatu permasalahan berdasarkan peraturan yang ada di negara tersebut ya. Jadi kalau tidak tercatat di dalam pengadilan agama masih menganggapnya masih tidak ada talak ya. Kecuali kalau talaknya dicatat dalam atau diurus ke pengadilan agama, baru pengadilan negara mengakui bahwasanya dia telah talak. Meskipun dalam syariat dalam fikih tidak harus dicatat, tidak harus di apa yang suami mengucapkan talak, berniat mentalak istrinya dengan mengucapkan talak. Itu kan meskipun tidak dicatat oleh pengadilan, itu talaknya berlaku kalau dalam hukum Islam atau dalam fikih. Tapi negara nggak mau tahu, dia menetapkan sesuai dengan apa peraturan yang dibuat negara tersebut. Jadi mau nggak mau ya harusnya menyesuaikan. Maksudnya supaya tidak bertabrakan antara syariat dan negara. Dan untuk mempermudah urusannya, jadi secara agama tidak menabrak, secara negara pun juga tidak bermasalah. Seharusnya itulah yang harus dilakukan. Jadi di mana bumi dipijak, disitulah kita harus pribadi. Pokoknya di suatu tempat ya kita harus menghormati peraturannya. Jadi agar sesuai dengan syariat dan negara, ya kalau kita melakukan sesuatu, misalnya talak ya kita harus melaporkannya. Karena menikah ya kita juga harus menikah sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dengan peraturan negara sehingga hidupnya enak, tidak bermasalah. Jadi kalau bisa demikian. Ya kalau itu kan menurut agama ya berlaku talaknya kan. Secara agama berlaku talaknya. Tapi secara negara ya nggak berlaku karena jadikan memutuskan sesuatu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Jadi amannya kalau bisa ya setiap mentalak harus dilaporkan ke pengadilan agama supaya urusannya mudah. Wallahu alam, itulah yang Apa tuh, Zat? Izin penambahkan juga, Zat. Kalau misalnya ini, Zat, ada seseorang yang sudah menceraikan istrinya dengan talak 3 karena tercatat di pengadilannya itu talak 1, kemudian dia mengajukan rujuk. Nah, itu kan kalau secara agama kan nggak boleh ya, Zat. Tapi apakah secara hukum ini bermasalah juga? makanya membingungkan kan itu kan, menyusahkan urusan. Jadi harusnya secara agama nggak boleh itu, tapi secara negara kan boleh. Tapi nggak boleh itu secara agama. Makanya supaya nggak ribet, maka kita kalau tinggal di suatu tempat harus mengikuti aturannya. Jadi membingungkan itu ya. Kalau dia paham syariat harusnya menghindari untuk rujuk karena dia menabrak syariat. Kecuali sudah menikah lagi. Tapi kalau dia nekat meskipun paham syariat, itu berarti
bandel menabrak syariat. Ya seharusnya dihindari untuk seharusnya dihindari untuk rujuk karena udah talak 3. Karena secara syariat dilarang. Meskipun negara membolehkan, karena secara negara baru dianggap talak 1. Wallahu a'lam. Insyaallah, dari peserta atau dari statis sekalian, adakah pertanyaan berikutnya? Insyaallah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz lagi, jazakumullah khairan. Segala ini sudah disampaikan kepada kita bersama pada malam kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita jadikan pelajaran iktibar untuk kedepannya. Dan saya sebagai moderator terima kasih atas seluruh perhatian dan mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita tutup acara kita pada malam kali ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.